Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi dan kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dengan keadaan seperti ini semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Oh iya, jangan lupa harus selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ada faktor penyebab mengapa masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Namun sebelumnya, kita ketahui dulu apa sih arti keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Nah, secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, dilihat dari letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, dilihat dari kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, dilihat dari perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, letak strategis wilayah. Indonesia letaknya sangat strategis, diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, dilihat dari kondisi negara kepulauan. Seperti kita ketahui, negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda. Artinya, Indonesia ini memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi setiap daerahnya. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dilihat dari perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Yang keempat, dilihat dari keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Mengapa? Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu, yang pertama, dapat dilihat dari letak strategis wilayahnya. Yang kedua, Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Yang ketiga, dapat dilihat dari kondisi alamnya.
yang berbeda-beda yang mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Yang keempat, dapat dilihat dari kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan atau sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Dengan baik penjelasan tentang jenis-jenis keberagaman masyarakat Indonesia berikut ini ya. Jenis keberagaman masyarakat bangsa Indonesia. Ada 4 jenis keberagaman masyarakat bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang ketiga, keberagaman ras. Dan yang keempat adalah keberagaman antar golongan. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada keberagaman suku. Keberagaman suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas tersebut biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama dapat dilihat dari tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, dan lain-lain. 3. Adat istiadat, misalnya dari pakaian adatnya, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari janger, tari serimpi, tari cakalele, dan semua daerah itu memiliki tarian yang berbeda-beda. Yang kelima, kekerabatan, misalnya patrilineal, yaitu sistem keturunan menurut garis ayah, sedangkan matrilineal adalah sistem menurut garis ibu. Yang terakhir yaitu batas fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama disebarkan melalui perdagangan. Agama Hindu dan agama Buddha dibawa oleh bangsa India. Agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat dan Persia, agama Katolik dan Kristen dibawa bangsa Eropa, dan agama Konghucu dibawa bangsa Tiongkok. Semua agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar karena hal itu merupakan perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bersikap toleran, menghormati, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, keberagaman ras. Ras adalah kelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri khas dan sifat fisik yang berkembang secara biologis. Ras bersifat tetap atau permanen karena merupakan keturunan. Ciri fisik yang umum adalah warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, serta warna dan bentuk mata. Ciri yang tidak tampak adalah golongan darah. Keberagaman ras dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis ras masyarakat Indonesia terdiri dari ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Malanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang keempat yaitu ada keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Keberagaman antar golongan mencakup suku bangsa, bahasa, aliran politik, agama, dan kelompok sosial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keberagaman budaya yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau bisa disebut dengan disintegrasi. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini diwarnai oleh berbagai macam perbedaan.
Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bangsa, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti Bhinneka yaitu beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu, yaitu beragam, satu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin kalian pernah mendengar atau sudah tahu ya arti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1951. Dapat disimpulkan bahwasannya arti penting keberagaman masyarakat Indonesia itu pada pokoknya mengenai tujuan bersama. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa Indonesia ini akan kuat dan berjaya jika masyarakatnya bisa bersatu. Yang kedua adalah sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia, bukan kelemahan. Keragaman adalah keindahan, bukan merupakan ancaman, pertentangan, ketegangan, dan perdebatan. Kebesaran bangsa Indonesia karena keragaman, maka kita harus menghargainya dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana? Apakah Terlebih dahulu kita kenali dulu apa sih toleransi? Toleransi merupakan sikap toleran yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dengan kita, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Adapun pengertian toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Yang ketiga, mengakui dan menghargai adanya hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, menghindari terjadinya perpecahan. Dan yang terakhir, memperkokoh silaturahim dan menerima perbedaan. Yang kedua, ada jenis perilaku toleransi. Ada 4 jenis perilaku toleransi. Yang pertama, perilaku toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, perilaku toleransi dalam keberagaman suku bangsa. Yang keempat, perilaku toleransi dalam sosial budaya. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada perilaku toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada menerima dan menghargai suku, agama, ras, antar golongan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan untuk mengurangi rasa saling curiga dan permusuhan. Dan yang keempat, tidak menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik dan yang lainnya jelek. Yang kelima, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Yang keenam, menghormati suku, golongan, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Dan yang terakhir, bila menjadi pemimpin masyarakat, kita harus melindungi semua golongan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contoh perilaku toleransi dalam bermasyarakat yaitu ada dalam kehidupan beragama. Berikut adalah contoh perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianut masing-masing pihak dengan baik dan benar. Misalnya nih, kita agama Islam, maka lakukanlah ibadah kita yaitu sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Misalnya, kita sebagai muslim, jangan sekali-kali kita memaksakan orang lain yang non-muslim untuk masuk ke dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, itulah tadi contoh kecil perilaku toleransi dalam kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada contoh perilaku toleransi dalam keberagaman suku bangsa. Ada yang pertama, kita harus membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kita harus menghormati harkat dan martabat orang lain. Yang ketiga, kita harus menilai perilaku seseorang dengan baik. Yang keempat, harus berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Contoh perilaku toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Yang pertama, kita harus mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, kita harus merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Terlebih dahulu, kita akan mempelajari mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terlihat dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Yang pertama, ada kerjasama dalam bidang sosial politik. Kehidupan sosial politik dilandasi sila keempat, Pancasila, yang mengandung nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Permusyawaratan mengarah pada tercapainya negara kesatuan, semangat kekeluargaan, dan kesederajatan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang kedua, ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi dilandasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Negara menggunakan pajak untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan perekonomian Indonesia dijiwai demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dengan prinsip kerjasama, kekeluargaan, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil, seperti koperasi. Apa sih itu koperasi? Yuk kita cari tahu sama-sama. Menurut Muhammad Hatta, koperasi merupakan sokoguru sistem perekonomian di Indonesia. Koperasi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Adapun keunggulan koperasi yaitu setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Lalu setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Lalu mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung.
Imbalan jasa yang diterima anggota disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Lalu koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota atau kepentingan bersama. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Bentuk kerjasama warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah bela negara. Bela negara merupakan hak, kehormatan, dan kewajiban hukum warga negara Indonesia. Pelaksanaan bela negara oleh seluruh warga negara untuk menumbuhkan ketahanan nasional. Menurut Affandi, bela negara dilandasi 5 nilai dasar, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, lalu memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Yang keempat, ada kerjasama antar umat beragama. Penduduk Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Kerjasama antar umat beragama dilakukan untuk menciptakan kerukunan hidup. Bentuknya dalam kegiatan kemasyarakatan, bukan dalam hal keyakinan agama. Berikut ini adalah contoh perilaku kerjasama antar umat beragama. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama serta antar umat agama dengan pemerintah. Selanjutnya, saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama dan penganut kepercayaan. Kemudian, bekerja sama di lingkungan masyarakat, misalnya dalam bekerja bakti membangun sarana umum, aksi kepedulian sosial, dan melaksanakan program pemerintah. Lalu selanjutnya, menghindari sikap fanatik sempit atau merasa diri paling benar, individualistis, mengutamakan kepentingan sendiri, atau eksklusivisme, memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, atau primordialisme, perasaan kesukaan berlebih. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kerjasama maupun gotong royong harus dilandasi semangat rela berkorban. Contoh bentuk rela berkorban yaitu: pertama, ada dari segi bidang keagamaan. Misalnya, menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua, dari bidang kemanusiaan. Misalnya, tergerak untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan perasaan, serta harta benda untuk mengembangkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Yang ketiga, bidang kebangsaan dan kebudayaan. Misalnya, seperti menghargai dan menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat. Keempat, bidang kenegaraan, misalnya mengikuti pelaksanaan program pemerintah sebagai hasil musyawarah DPR dan MPR. Dan yang terakhir, bidang ekonomi, misalnya membantu orang lain yang tidak mampu secara ekonomi. Pentingnya kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta persaudaraan dan kebersamaan. Yang kedua, mendorong timbulnya semangat kekeluargaan. Yang ketiga, menjadikan mudah dan ringan setiap pekerjaan yang sulit diselesaikan. Yang keempat, meningkatkan hasil pekerjaan secara maksimal. Yang kelima, mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Yang terakhir, menghasilkan pekerjaan yang bernilai luhur, misalnya bernilai ekonomis, religi, dan budaya. Adapun kerjasama dalam kehidupan sekolah seperti melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama di sekolah. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, mengisi peringatan HUT RI dengan berbagai kegiatan yang mendidik dan menumbuhkan patriotisme. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan kerohanian berkaitan dengan peringatan Hari Besar Agama di sekolah. Yang kelima, menciptakan kebersihan lingkungan sekolah dan penghijauan.
Kedua, ada kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu dan mereka yang tertimpa musibah atau bencana alam. Yang kedua, melaksanakan pagelaran seni dan budaya untuk mengumpulkan dana bagi usaha kemanusiaan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan positif dalam memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan. Selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, membayar pajak untuk kelancaran pembangunan nasional. Yang kedua, memperingati Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Yang ketiga, berpartisipasi melaksanakan program-program pemerintah. Dan yang terakhir, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 6. Karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Poin pertama yang akan kita pelajari yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa pertama yaitu adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, diumumkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI dibentuk saat keadaan Jepang pada saat itu sedang terjepit akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Akibat pengeboman tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan mengakibatkan terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa tersebut mendorong golongan muda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua pada saat itu yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Sedangkan golongan muda terdapat Wikana, DNA Dit, Khairul Saleh, Soekarni. Yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa para pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena bantuan Jepang. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi akan dilakukan di Jakarta. Peristiwa yang ketiga yaitu penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamada Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi kami. Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian diubah menjadi kami. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir untuk menandatanganinya selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarno yang merupakan salah satu pimpinan golongan muda mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Setelah diketik oleh Sayuti Melik,
Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Coba kalian perhatikan perubahan teks proklamasi sebelum dan sesudah perubahan. Nih, sebelum berubah teks proklamasi masih dalam tulisan tangan, dan ada pun 3 perubahan dalam teks proklamasi, yaitu kata tempo diganti dengan kata tempo, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan cara menuliskan tanggal Jakarta 17/1805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Peristiwa keempat mengenai pembacaan naskah proklamasi akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan perjuangan menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai penyusunan naskah proklamasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu mengenai pembacaan naskah proklamasi dan telaahan makna proklamasi dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek historis, sosiologis, kultural, aspek hukum, aspek spiritual, dan aspek politis. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Masih mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Proses pembacaan proklamasi. Setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan oleh lebih kurang 1.000 orang. Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi dibacakan, lalu dikibarkanlah bendera merah putih. Dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat dan diiringi lagu Indonesia Raya oleh masyarakat. Kemudian berita proklamasi menyebar ke seluruh Indonesia melalui surat kabar pada saat itu. Dan juga berita kemerdekaan disebarkan oleh para pemuda dengan selembaran kertas di berbagai tempat. Kemudian rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut adalah makna proklamasi. Pada alinea pertama, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Makna yang kedua pada alinea kedua yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat tersebut bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan juga bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menurut aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, dilihat dari aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah
menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, dilihat dari aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Kelima, dilihat dari aspek politis bahwa proklamasi menyatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir, Dilihat dari aspek spiritual, kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pembelajaran hari ini mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada sila ketiga Pancasila, berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara, Muhammad Yamin dan Supomo, perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain, nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, menasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan peran daerah dan tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Minggu lalu, kita telah mempelajari bagaimana pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi tersebut. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Masih mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kehususan dan keragaman daerah. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, ada prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Ketujuh, prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil menurut Trusdianto Sesung. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintahan pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam rangka negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dapat ditarik kesimpulan dikarenakan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas perbantuan berdasarkan pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan peran daerah dan tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih dahulu kita akan mempelajari peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan, yang pertama perlawanan menghadapi penjajah di berbagai daerah. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus, dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Valatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Teku Umar, Panglima Polem, dan yang lain-lain. Kemudian perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Sising Mangraja 12.
Kemudian perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, rakyat melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kemudian perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin dan Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut secara umum mengalami kegagalan yang disebabkan oleh perjuangan masih bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan dengan serentak, kemudian masih tergantung pimpinan. Artinya jika pemimpin tertangkap maka perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan, dan yang terakhir Belanda memiliki politik adu domba, yaitu divide et impera. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pergerakan nasional. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategis setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Yong Minahasa, Yong Islami Tenbon, Yong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kuan Hian, Andi Petarani, A.A. Maramis, Latu Harari, dan tokoh nasional yang lainnya. Pergerakan nasional setelah tahun 1908 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan bersifat kebangsaan atau nasional. Pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokratis, tidak terpusat pada pimpinan. Dan yang ketiga, pergerakan didirikan oleh kaum terpelajar yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Dan yang terakhir, bentuk perjuangan tidak bersifat fisik, melainkan gerak sosial, ekonomi, dan pendidikan. Laju pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Yang pertama, faktor dari dalam negeri ada penderitaan yang berkepanjangan, lahirnya golongan cendekiawan dan kenangan kejayaan masa lampau yang pernah dialami bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Laju pergerakan nasional Indonesia dari faktor luar negeri yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina, dan masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokratisme. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya oleh Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya peran kedaerahan terhadap perjuangan serta mempertahankan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Walaupun perlawanan-perlawanan yang terjadi pada setiap daerah dapat dikatakan belum berhasil, tetapi dari kegagalan-kegagalan itulah Indonesia dapat bangkit dan dapat meraih kemerdekaannya. Hari ini kita akan mempelajari peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya memiliki daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peran daerah saat ini seperti adanya pembagian daerah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, 18A, dan pasal 18B. Pasal-pasal ini menegaskan beberapa hal, yaitu wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Yang ketiga, hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dan yang terakhir, masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Seperti pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar telah menjelaskan bahwasannya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, makna dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai untuk perorangan atau golongan tertentu. Yang ketiga, ada kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar. Kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar agar tercipta prinsip keadilan dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat dan daerah, maka pengelolaan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Selanjutnya, desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu desentralisasi politik yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. Desentralisasi administrasi yang memiliki 3 bentuk utama, yang dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana dan berkaitan pada sektor publik atau sektor privat. Yang keempat, peran daerah pada saat ini, yaitu ada pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memuat tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembagian kekuasaan, dan beberapa hal yang lain. Hal-hal pokok yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, antara lain, yang pertama mengatur mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, ada mendorong untuk memberdayakan masyarakat, dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, ada wewenang pemerintah pusat. Pelaksanaan akibat pelaksanaan otonomi daerah, hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali urusan atau masalah tertentu, yaitu masalah pertahanan dan keamanan, peradilan, masalah agama, masalah fiskal atau moneter, dan masalah politik luar negeri. Yang keempat, ada hak dan kewajiban daerah. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang berada di daerah, dan yang terakhir mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara daerah.
Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing di daerah. Yang terakhir, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini yaitu dapat kita temukan seperti pada pembagian daerah, pengelolaan kekayaan alam Indonesia oleh daerah, kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar, dan kemudian pembagian pemerintahan daerah dan Masih bab 6, hari ini pembahasan terakhir mengenai mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia atau Nation State Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1940 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda. Di antaranya sebagai berikut. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang wajib diwarisi oleh generasi muda sebagai wujud peran daerah dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Apalagi membeda-bedakan dari asal daerah. Kemudian, bangga akan daerah yang menjadi tempat tinggal kalian. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Itu akan membantu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, upaya bela negara juga sangat penting untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dapat menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa, dan dapat mempertahankan kedaulatan negara.
Perwujudan nilai-nilai perjuangan daerah dapat kita terapkan dalam berbagai sektor lingkungan kehidupan, seperti dalam lingkungan sekolah, perwujudan dalam lingkungan sekitar, dan perwujudan dalam lingkungan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan untuk dapat mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan partisipasi-partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rakyat biasa hingga para petinggi-petinggi negara pun harus berpartisipasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Pembelajaran PPKN hari ini dicukupkan sekian. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.